Halo guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang trigger. Kita akan belajar tentang trigger di MySQL menggunakan command prompt. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mengakses MySQL. Yang pertama kita buka XAMPP terlebih dahulu. Kita cek MySQL dan Apache. Tunggu hingga hijau keduanya. Oke, jika udah hijau keduanya bisa kita minimize. Biarin aja. Lalu selanjutnya kita buka CMD atau command prompt. Nah, untuk mengakses MySQL dengan command prompt, kita harus masuk ke dalam folder XAMPP //MySQL/bin. Jadi kita akan tuliskan cd, kembali ke C, lalu cd lagi, dan tulis XAMPP, alamat yang kita mau. Kita udah dari sini, jadi kita tuliskan kalau my, untuk masuk MySQL kita tuliskan MySQL menu dengan namanya root. Oke, tes. Jadi kita akan drop database terlebih dahulu yang pas saya buat sebelumnya. Oke, kita akan drop database. Oke, sudah di drop. Nah, jadi apa itu trigger? Ya, jadi trigger itu merupakan suatu penyimpanan yang tersimpan di dalam MySQL. Nah, trigger ini tuh akan dipasang menempel, bisa dikatakan begitu, pada suatu tabel, dan dia akan menargetkan tabel lain untuk menempatkan hasilnya. Jadi trigger ini tuh dikatakan trigger karena dia akan terpicu nantinya, terpicu untuk eksekusi dengan pemicu dari aktivitas tabel atau event tabel yang ia tempel. Dapat dikatakan seperti itu. Nah, apa sih event-event pada tabel itu? Nah, event-event pada tabel itu ada insert, delete, dan update. Jadi itulah yang akan memicu eksekusi dari trigger. Trigger sendiri pada tabel itu dapat dipicu dengan menggunakan kombinasi before after dengan event yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi pemicunya tuh dapat dibuat menjadi semisal after insert atau before insert atau after delete dan lain seterusnya. Ada update juga. Nah, jadi untuk membuat trigger sendiri pun memerlukan minimal 2 buah tabel. Jadi mari kita buat langsung saja. Tadi kita udah drop database, sekarang kita create database baru. Namanya bebas saja. Karena kita akan belajar tentang trigger, namanya jadi trigger. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat 2 buah tabel dengan salah satu tabelnya nanti itu akan diisi. Kita akan isilah biar bagus. Oke, kita lanjut, kita buat tabel. Create table. Saya akan membuat tabel barang seperti ini. Ada error, belum ada database select, kita ulangi. Tadi kita pakai database ini, jadi kita use database trigger 1. Nah, kita ulangi untuk buat tabelnya. Baik, untuk tabel barang udah selesai. Jadi selanjutnya kita akan membuat tabel perubahan barang. Jadi ada namanya tabel perubahan barang. Nah, di sini akan dicatat setiap aktivitas dari barang
dari suatu barang dengan menuliskan ID barangnya. Jadi ada keterangan di situ, semisal barang itu barang baru atau barang mengalami kenaikan harga, mengalami perubahan harga seperti itu. Jadi kita akan buat yang namanya tabel perubahan barang yang akan menjadi target dari trigger. Jadi tabel barang ini akan menjadi source atau sumber dari trigger, sedangkan untuk tabel perubahan barang nanti akan menjadi targetnya. Oke, baik, kita mulai. Nah, baik, untuk tabel perubahan barangnya udah jadi. Jadi sekarang kita bakal lihat hasilnya. Jadi pada DB Trigger 1 itu udah ada 2 tabel. Jadi kita udah bisa buat tuh trigger. Tapi sebelumnya kita bakal isi terlebih dahulu tabel barang ini dengan beberapa data. Oke, jadi untuk data yang akan diinput itu bebas saja. Sama itu adalah barang yang dapat dijual. Oke. Nah, ini konsepnya kita bakal buat tabel barang seperti itu. Nah, kita tuh mau, seperti saya bilang tadi tuh, ini ada 2 tabel. Jadi kita tuh basicnya tuh ini mirip, tulisannya itu mirip sama kayak prosedur. Dapat melakukan banyak hal sebenarnya dalam trigger, tapi yang paling penting itu kita tidak bisa untuk melakukan delete ataupun update pada tabel di mana trigger itu dipasang. Nah, kalau itu terjadi, hal itu akan menyebabkan konflik dan error seperti itu. Jadi, seperti yang saya bilang, yang akan digunakan itu ada tabel data, tabel barang. Nah, tabel barang ini akan sebagai sumber atau source, sedangkan tabel perubahan barang ini akan sebagai target. Jadi, mari kita mulai. Jadi untuk ini tuh kita
Contohnya tuh saya akan berikan 3 masing-masing, ada insert, update, dan delete. Jadi kita mulai. Yang pertama harus dilakukan adalah merubah delimiternya. Jadi kita ubah dulu delimiternya. Saya akan gunakan garis miring 2 kali. Oke, sudah ubah. Jadi saya akan tuliskan sintaks untuk membuat trigger. Jadi yang pertama tuh tuliskan create trigger, dilanjutkan dengan nama dari trigger tersebut, lalu event dan tabel yang akan ditempelkan trigger tersebut. Nah, jadi ini adalah create trigger. Ini merupakan nama dari triggernya, tree, barang baru. Ini adalah eventnya, after insert. Jadi setelah insert dia akan dieksekusi trigger tersebut. Lalu pada tabel barang kita akan menempelkan trigger ini. Oke, selanjutnya dengan for. Jadi setelah kata begin itu, kita bisa mulai untuk menuliskan isi dari trigger atau benda perintah yang akan dieksekusi nanti setelah insert dilakukan pada tabel barang. Jadi saya akan melakukan pencatatan insert juga pada tabel perubahan barang. Dengan menggunakan cara ini kita bisa memilih apa-apa saja yang kita mau masukkan. Oke, untuk perintah insert, karena perintah insert itu artinya dia akan memasukkan nilai-nilai baru, data-data baru, jadi untuk values-nya itu diisikan new. Nah, seperti itu. Jadi new ini karena dia adalah baru, ya, jadi ID-nya dimasukkan baru, ada harga baru yang dimasukkan, lalu now. Nah, kalau now ini adalah fungsi untuk mengambil waktu sekarang. Jadi waktu di recordnya video ini yang akan digunakan. Lalu new stock ini adalah stok baru yang dimasukkan, dan barang baru ini artinya itu sebagai keterangan menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan masuknya barang. Jadi ini adalah barang baru. Ya baik, sekarang kita akan cek. Baik, sekarang kita akan lakukan contoh masukkan data. Ini saya akan mengetikkan insertnya. Jadi kita masukkan atau ada ID barang, Oke, jadi untuk ini yang data yang akan dimasukkan. Jadi untuk mohon menyesuaikan dengan nama, dengan tipe datanya. Dari sekarang, nah oke, jadi karena tadi belum diubah lagi. Oke, sekarang ini kita udah insert seharusnya. Jadi trigger akan bekerja. Mari kita lihat perubahan yang terjadi. Yang pertama kita lihat, kita akan melihat apakah data itu sudah masuk ke dalam tabel barang. Oke, bisa dilihat ini udah masuk Pineta nama barangnya, ID barangnya itu B05. Oke, udah masuk. Sekarang kita akan lihat untuk perubahan harga. Jadi Pineta itu adalah barang baru. Hal itu yang akan tertulis di dalam tabel perubahan barang.
Oke, kita buka. Nah, bisa lihat di sini ID perubahannya itu kita kasih setting, karena itu tuh itu auto increment, jadi nggak usah. Di sini ada ID barang masuk. Ini merupakan waktu jam dimana video ini direcord, dengan stok yang dimasukkan itu sesuai dengan yang di tabel barang. Harga barunya adalah 50.000 dan dengan keterangan harga baru. Oke, itu untuk contoh dari trigger dengan menggunakan insert. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan update, dimana kita akan menggunakan update ini untuk merubah harga dari vignetta. Tapi sebelumnya kita akan membuat triggernya terlebih dahulu. Oke, kita ubah lagi delimiternya. Lalu kita akan create tabel. Jadi form tabelnya itu sama seperti tadi. Saya ulangi, form trigger menurut saya. Jadi kalau tadi itu ada tabel baru, trigger barang baru, ini adalah trigger berubah harga. Jadi tree berubah harga. Nah, untuk event update, terdapat sedikit perbedaan. Kalau tadi itu insert itu karena dia insert kan, berarti itu tuh data baru. Dan kalau update ini tuh dia tuh ada data baru yang masuk dan juga ada data yang lama yang diupdate, ya kan, yang diperbaharui seperti itu. Jadi untuk data lamanya tuh untuk memasukkan data lama yang udah ada sebelumnya, itu menggunakan old seperti ini. old.id barang, harga, seperti itu. Jadi seperti yang tadi juga, ini ada new harga, jadi kita memasukkan harga yang baru dan akan dicatat seperti itu. Jadi yang akan dicatat itu adalah ini barang apa, ID barangnya akan dicatat, harga lamanya berapa, dan harga barunya, serta keterangan yang telah kita atur, yaitu harga barang berubah. Itu, dan juga waktunya, ingat. Nah, trigger untuk tree perubahan harga udah selesai. Jadi kita akan coba untuk mengupdate harga dari vignetta. Nah, kita akan update harga dari vignetta. Kalau tadi harganya ada 50.000, sekarang akan tunaikan jadi 60.000. Where kondisinya adalah nama barangnya adalah vignetta. Jadi untuk where ini ya tidak harus selalu nama barang, nama barang. Jadi bisa menggunakan ID atau yang lainnya. Tapi biasanya menggunakan ID karena lebih spesifik. Jadi kita sekali-kali pakai nama juga nggak apa. Oke. Jadi oke. Match 1, cocok udah oke, dan change. Nah, sekarang kita bisa lihat perubahan yang dialami oleh tabel barang terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat bahwa pada TB barang itu harga dari vignetta yang semulanya adalah 50.000 telah berganti menjadi 60.000. Baik, itu untuk tabel barang. Sekarang untuk tabel perubahan barang. Kita akan lihat, seharusnya ada penambahan yang dialami.
Nah, bisa dilihat di sini ada keterangan harga barang berubah dengan ID barangnya itu adalah B05, yaitu Vineta, yang harga lamanya adalah 50.000 menjadi 60.000. Oke, dan ini adalah waktu perubahan barangnya, yaitu perubahan waktu sekarang di mana video ini direkam. Itu untuk trigger dengan event update seperti itu. Jadi ada old, itu yang membedakan, dimana ada data lama yang diubah dan disimpan. Sekarang kita akan membuat yang terakhir adalah trigger dengan event delete. Nah, kalau delete ini dapat dianalogikan sebagai pemblokiran barang gitu, atau dicabut dari peredaran seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah merubah delimiternya menjadi garis miring 2 kali. Nah, setelah diubah, tuliskan lagi create trigger. Aku akan namai barangnya itu barang blacklist ya, blacklist saja. Blacklist, jadi diatur blacklist. Nah, oke. Jadi untuk after delete ini dia akan dipasang pada tabel barang. Jadi sehingga nanti saat Vineta itu di delete, trigger ini akan melakukan pencatatan pada TB perubahan barang seperti itu. Dengan value yang dicatat berupa oke, ini udah selesai. Jadi kita tuh di sini tuh bisa melakukan lebih, nggak mesti insert aja, kita bisa melakukan delete, update kayak gitu-gitu. Tapi ingat peraturannya tadi, kalau kita itu tidak dapat melakukan delete atau update pada tabel trigger di mana trigger itu dipasang, karena nanti akan menyebabkan konflik seperti itu. Jadi kita udah buat nih trigger blacklistnya untuk dimana kita bisa mendelete dan nantinya akan dicatat dalam tabel perubahan barang. Sekarang kita akan coba delete barang Vineta. Nah, seperti kita tahu kalau B05 itu adalah ID dari Vineta, jadi kita ini akan delete Vineta. Nah, oke. Limiternya kita dulu. Sip. Kita udah berhasil untuk mendelete Vineta dari tabel barang. Sekarang kita lihat apakah Vinetanya masih ada di tabel barang. Sudah jelas tidak, tapi tidak apa, kita cek aja. Oke, bisa dilihat bahwa barang dengan ID B05 itu udah nggak ada dari tabel barang, jadi udah di blacklist harusnya. Dan kita bisa melihat pencatatan barang itu di dalam TB perubahan barang. Itu. Mari kita lihat TB perubahan barang. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada keterangan barang blacklist. Dengan barangnya blacklist adalah
barang dengan ID barang B05. Saya lihat di sini. Jadi harganya nggak dicatat. Jadi saya catat cuma ini doang, ID barang dan keterangannya. Setelah waktu barang ini delete seperti itu. Jadi itu adalah contoh dan itu adalah tutorial pembuatan trigger. Jadi kita dapat mengaplikasikan trigger ini di banyak hal. Salah satunya contohnya ini adalah alur dari keluar masuknya barang, dari masuk awal barang itu masuk, barang itu harga hingga barang itu di blacklist. Jadi kalau dirangkum lagi itu trigger ini tuh dia tuh adalah query yang tersimpan di dalam MySQL yang dia akan terpicu proses eksekusinya berdasarkan event-event atau kegiatan aktivitas pada tabel di mana trigger itu ditempel. Jadi seperti itulah kira-kira trigger, dan trigger ini dia tuh tidak bisa melakukan delete atau update dengan target sumber source-nya sendiri, karena itu akan membuat konflik dan nantinya akan terjadi error. Jadi begitu untuk tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton. Yuk, bye.